everybody, welcome back to my channel Risna Tiarika. With me here Risna, sang teacher that will give you a lesson that strat can make improve your knowledge. So everybody, di video kali ini saya masih membahas tentang materi kelas 10 SMA semester pertama. Namun kali ini kita membahas dari subtopik bab protista ya. Kita membahas yang itu tentang protista mirip tumbuhan. So, langsung saja kita bahas protista mirip tumbuhan ini. Yang pertama itu tentang protista mirip tumbuhan ini itu merupakan yaitu uniseluler jika dia disebut sebagai fitoplankton atau dia berupa fitoplankton, berarti dia itu uniseluler. Kemudian multiseluler disebut sebagai alga atau ganggang. Jadi ada dua dari protista mirip tumbuhan ini, ada yang disebut dengan uniseluler dan juga multiseluler. Uniseluler itu sebagai fitoplankton, sedangkan multiseluler itu sebagai alga atau ganggang. Oke, selanjutnya kita melangkah pada ciri-ciri protista mirip tumbuhan. Pertama, tubuhnya itu tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Jadi, dia belum memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Makanya tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian yang kedua itu tubuhnya berupa talus atau seperti jeli-jeli begitu, masih sangat belum terbentuk. Biasanya kan kalau pada tumbuhan biasanya ada yang namanya kayu-kayu seperti itu ya. Namun dia masih berupa jeli-jelian. Selanjutnya struktur tubuhnya ada uniseluler dan koloni bentuk benang atau pita. Ada pula yang multiseluler dalam bentuk lembaran-lembaran. Kemudian ada yang memiliki alat gerak sehingga dapat bergerak bebas dan ada yang tidak memiliki alat gerak. Selanjutnya ganggang ini memiliki pigmen hijau daun yang disebut dengan klorofil. Jadi protista mirip tumbuhan ini itu dia mampu berfotosintesis karena ia mampu memiliki klorofil. Selanjutnya habitatnya ini ada di lingkungan berair, kemudian menempel pada bebatuan atau yang dikenal dengan epilitik. Kemudian tanah, lumpur, pasir atau epipalit, dan menempel pada tumbuhan sebagai epifit dan menempel pada tubuh hewan atau epizoik. Jadi for you information, ini hanya overview saja ya untuk kalian mengenal beberapa istilah. Kalau misalnya suatu tumbuhan atau jenis jamur-jamuran itu menempel pada batuan disebutnya itu epilitik. Kalau dia menempel pada tanah, lumpur, pasir disebutnya epipalik. Kemudian dia menempelnya pada tumbuhan berarti dia epifit, dan yang menempelnya pada hewan berarti dia epizoik, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian reproduksi dari protista mirip tumbuhan ini. Yang pertama itu reproduksinya melalui pembelahan sel. Jadi melalui pembelahan sel ini dia menghasilkan dua sel anakan. Masing-masing itu menjadi individu baru. Jadi reproduksi ini terjadi pada ganggang yang bersel satu. Kemudian melalui fragmentasi, yaitu pecahnya koloni menjadi beberapa bagian. Reproduksi ini terjadi pada ganggang yang berkoloni, umumnya seperti itu. Kemudian melalui pembentukan zoospora. Jadi zoospora ini merupakan sel tunggal yang diselubungi oleh selaput dan dapat bergerak atau berenang bebas dengan menggunakan satu atau dua flagelnya. Jadi zoospora ini tuh merupakan calon individu baru, seperti itu. Kemudian reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini yaitu melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk zigot yang nantinya tumbuh menjadi individu baru.
antara lain itu seperti isogami, peleburan gamet jantan dan betina yang berukuran sama. Jadi jika terjadi peleburan gamet zigot akan mengalami dormasi yang disebut zigospora. Pada oogami, gamet-gametnya ini memiliki ukuran yang bervariasi. Gamet betina atau telur tidak bergerak, berukuran lebih besar, sementara gamet jantan berukuran lebih kecil dan dapat bergerak. Jika terjadi fertilisasi maka akan membentuk zigot dan zigot mengalami dormasi yang disebut oospora, seperti itu. Oke, lanjut ya, bagian protista mirip tumbuhan berdasarkan dominasi pigmennya. Yang pertama itu ada ganggang hijau atau chlorophyta, di mana chlorophyta ini terbagi atas beberapa, ada chlorophycum, ada chlorella, ada spirongira, dan juga ada ulva. Sementara yang kedua yaitu ada Chrysophyta atau ganggang keemasan. Kemudian yang ketiga itu ada ganggang coklat atau Phaeophyta. Kemudian yang terakhir itu ada ganggang merah atau Rhodophyta. Oke, selanjutnya itu kita bahas dulu ganggang hijau atau Chlorophyta ya. Ciri-cirinya untuk ganggang hijau atau chlorophyta ini, yang pertama habitatnya itu tempat lembab, air tawar, juga air laut. Kemudian menghasilkan pigmen yang dimiliki adalah pigmen hijau, klorofil A, B karoten, dan juga xanthofil. Kemudian struktur tubuhnya ada yang uniseluler soliter dan ada pula yang berkoloni atau berkelompok. Kemudian bentuk tubuhnya itu bulat, berbentuk filamen, lembaran, dan ada yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian bentuk kloroplasnya itu bintang seperti mangkok jala, ada pula yang seperti busa. Kemudian berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh dari Chlamydomonas. Beberapa contoh dari ganggang hijau atau chlorophyta itu, pertama itu ada Chlamydomonas. Seperti yang dilihat di sini, jika dilihat pada mikroskop ini, Chlamydomonas ini akan terlihat seperti ini. Dapat dilihat di sini struktur tubuhnya, dia memiliki flagel, kemudian selnya ada namanya mitokondria, kemudian di sini ada igid spor atau metaspor, kemudian ada vakula, ada nukleus, dan ada kloroplasnya. Seperti itu. Selanjutnya ini sama saja ya dan di sebelah ya penjelasannya. Oke, berikutnya contoh selanjutnya itu ada yang namanya chlorella. Jadi chlorella ini jika dilihat dalam mikroskop ini seperti ini kelihatannya pada beberapa sampel air. Jika diperbesar maka kelihatan seperti ini, dan ini itu perbesaran secara untuk melihat struktur tubuhnya. Di sini ada bintang, di sini starchnya, kemudian ada nuklearnya, ini dapat dilihat, kemudian ada nukleolusnya. Di sini ada mitokondria, ini jajaran mitokondria ya. Kemudian ini adalah kloroplas ya, pigmen hijau yang berfungsi sebagai fotosintesis. Di sini ada dinding sel atau sel wall-nya seperti itu. Kemudian contoh berikutnya itu ada spirogyra. Spirogyra ini bentuknya seperti benang-benang hijau ya kalau dalam air. Jadi di sini jika dilihat ini perbesarannya, kemudian jika diperbesar lagi strukturnya itu seperti ini, dan ini merupakan struktur tubuhnya, itu ada dinding sel, ada sitoplasma. Bisa dilihat di sini sitoplasmanya, kemudian ini ada nukleusnya, kemudian ada kloroplas, ini kloroplasnya, kemudian ada di sini pirenoidnya. Bisa dilihat yang berada di yang membentuk batangnya ini, seperti itu, berada di antara dinding selnya, sebutannya seperti itu. Oke, contoh selanjutnya itu ada Ulva tobata, dan dia ini biasa ditemukan pada perairan juga atau pada tempat-tempat yang lembab pada daerah-daerah bebatuan. Biasanya ini tuh
dia tumbuh bersama sering kita kenal mungkin dengan lumut, tapi itu sebenarnya bukan lumut. Jadi kalau kita touch atau kita sentuh ini seperti jeli-jeli yang berlendir, namun dia berbentuk kipas-kipas seperti ini, lembaran-lembaran seperti ini bentuk tubuhnya ya everybody. Oke. Selanjutnya ada Ciliospita atau ganggang keemasan. Ciri-cirinya dari ganggang keemasan ini atau Chrysopita ini, yang pertama itu habitatnya di air tawar, laut, dan juga tempat basah atau tempat yang lembab. Jadi mereka ini bisa tumbuh kalau di daratan itu pada kondisi penghujan. Kemudian berikutnya itu tubuhnya uniseluler atau multiseluler dan bentuknya beraneka ragam. Kemudian pigmen yang dimiliki itu berupa klorofil A, klorofil C, karoten, dan juga xanthopil. Kemudian reproduksinya itu secara aseksual dan juga generatif. Kemudian ini beberapa contoh dari ganggang keemasan itu ada di sini, bisa dilihat diaton, ini bentuk bulat-bulat seperti ini dia. Kemudian ada Chromonas, dia bentuknya seperti ini jika dilihat di mikroskop. Kemudian juga Vaucheria, ini mungkin Anda familiar dengan ini, bisa Anda temukan di perairan air tawar itu. Biasanya dia bentuknya seperti rambut-rambut, bisa dilihat yang mungkin Anda mengenalnya dengan lumut-lumut seperti itu ya. Mereka ini biasanya memenuhi permukaan air dan itu merupakan itu Vaucheria. Kemudian ada Navicula, ini perbesaran yang dilihat pada kaca pembesaran ya. Oke, selanjutnya itu ada ganggang coklat atau Phelpita. Ciri-cirinya dia yang pertama itu bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian habitatnya di air laut dan air tawar. Namun umumnya dia ini lebih besar, habitatnya itu berada di air laut. Kemudian melekat pada substrat, jadi dia harus memiliki substrat untuk sebagai tempat melekatnya agar dia bisa survive untuk hidup. Kemudian memiliki pigmen fukasatin atau klorofil A, klorofil C, tiolaksatin, beta-karotin, dan diaksinosatin. Jadi memiliki beberapa warna umumnya untuk spesies dari ganggang coklat atau Phelpita ini ya. Kemudian ukuran talusnya itu mikroskopis sampai dengan makroskopis. Jadi ada yang berukuran besar, langsung bisa dilihat dengan mata telanjang, namun ada juga yang harus menggunakan kaca pembesar ataupun mikroskop untuk mengamati dari kelompok ganggang coklat ini. Kemudian memiliki kloroplas tunggal berbentuk sebagai benang, ada pula yang berbentuk cakram atau diskoid. Kemudian reproduksinya secara aseksual maupun seksual seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa contoh dari ganggang coklat itu ada Sargassum, bisa dilihat di sini. Ini hidupnya di laut, biasanya mereka ini akan tumbuh di dasar laut ya, di dekat-dekat pantai. Biasanya kalau kondisi pantai sedang surut ini mereka terlihat banyak. Kemudian Marcopitis juga seperti itu, mereka tumbuhnya biasanya bukan di laut yang dalam tapi di dekat dengan pantai, namun tidak pantai sekali tempat tumbuhnya. Jelas mereka biasa tergenang air ya. Kemudian ada Fucus, ini seperti sekilas kita melihat mereka ini seperti tumbuhan paku-pakuan kalau di darat, tapi warnanya itu lebih ke coklat abu gitu ya, seperti itu. Dan juga mereka terdapatnya di air laut. Kemudian ada Turbinaria, ini biasanya akan tumbuh pada karang-karang dan Turbinaria ini biasa tempat berlindung atau habitat dari ikan-ikan kecil di lautan. Selanjutnya ganggang merah atau Rhodophyta. Ganggang merah ini sifat-sifatnya atau ciri-cirinya yang pertama itu habitatnya di air laut. Dia umumnya di air laut ya. Kemudian talusnya itu bersel banyak dan berbentuk seperti lembaran berwarna merah sampai ungu, tetapi ada juga yang
pirang atau kemerah-merahan. Kemudian pigmennya itu ada phycoerythrin, fotosintetik, phycobilin, klorofil A, klorofil B, dan juga karotenoid. Kemudian tidak memiliki flagel, dinding selnya itu berlapis-lapis dan mampu menimbun kalsium karbonat atau CaCO3. Jadi ganggang merah atau rhodophyta ini pribadi yang sering disebut dengan rumput laut. Jadi ganggang merah atau rhodophyta ini merupakan kelompok rumput laut. Jika Anda ke laut lalu menemukan rumput laut, itulah yang disebut dengan rhodophyta ini pribadi. Oke, di sini beberapa contohnya dapat dilihat. Kalau yang rumahnya di sekitaran laut mungkin ini sangat familiar ya bagi kalian, tapi kalau tempat tinggalnya di gunung atau di daratan ya mungkin ini agak asing bagi kalian. Yang pertama itu ada Gracilaria. Di sini ada bentuk warnanya itu umumnya dia hijau ya. Kemudian ada Gelidium di sini juga. Apa namanya? Bentuknya itu kemerah-merahan, namun tidak terlalu merah juga. Kemudian Eucheuma spinosum ini sangat biasa kita temukan di pantai pada warga-warga yang tinggal di dekat laut itu, yang bertani agar-agar itu, ini sangat biasa ditemukan. Kemudian ini Cinnaifurcellata, ini seperti ini bentuk jeli-jeliannya karena mereka kan biasanya digunakan untuk membuat agar-agar seperti itu. Saya pribadi saya rasa cukup penjelasan mengenai protista mirip tumbuhan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jika everybody have any question, beberapa pertanyaan yang dirasa belum jelas, silakan saja tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan menjawabnya. Kalau perlu misalnya pertanyaan Anda membutuhkan penjelasan lebih jauh, maka saya akan membuatkan video, dan jika pertanyaannya saya rasa hanya perlu dijawab di kolom komentar, insya Allah saya akan langsung menjawabnya di kolom komentar. So everybody, mudah-mudahan bermanfaat. Thanks because you have watched my video. Meet again the next video, and don't forget to subscribe, like, and share. Okay, bye bye.